wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gufron Abdillah. Kami akan menjelaskan tentang pasangan dinding bata, restoran dan latihan. Yang pertama, dari pengertiannya dulu, sebuah dinding pasangan bata merupakan komposisi dari bata dan mortar, di mana mortar berfungsi sebagai perekat antara bata yang satu dengan yang lainnya. Batu bata itu dibagi ada dua jenis ya, ada yang batu bata merah sama batu bata batako. Nah, saya sekarang akan membahas yang tentang batu bata merah dulu. Bata merah merupakan bahan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Dimensinya batu bata yang ideal adalah dimensi yang memudahkan dalam pemasangan. Dalam hal ini, standar dimensi bata yang digunakan di Indonesia adalah 240 mm dikali 115 mm kali 52 mm. Dan ada juga yang 230 mm kali 110 mm dikali 50 mm. Ukurannya memenuhi hubungan I sama dengan 2T ditambah 1 dan P sama dengan 2I tambah 1. Di mana P, I, dan T masing-masing adalah panjang lebar dan tebal bata dalam satuan sentimeter. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Tingginya 5 cm, panjangnya 20 cm, lebarnya 10 cm. Nah, sifat material batu bata ini, kuat tekannya 3,51 MPa, kuat lenturnya 0,2 MPa, kuat lentur tanpa diplasternya 0,05 MPa, dan kuat gesernya 0,17. Kelebihan batu bata merah dibanding dengan batako yaitu batu bata merah kedap air sehingga jarang terjadi rembesan pada tembok. Keretakan relatif jarang terjadi. Kuat dan tahan lama karena batu bata tahan terhadap cuaca panas, cuaca dingin, dan cuaca lembab. Penolak panas yang baik, batu bata mampu membuat di dalam rumah terasa dingin walau di luar cuaca panas. Karena yang unik, pemilik rumah ada kalanya sengaja tidak menutup batu bata dengan semen dan cat. Sebaliknya, batu bata dibiarkan terekspos sehingga memberikan kesan alami pada rumah. Harga murah, tanah liat yang merupakan bahan utama batu bata yang didapat dan persediaannya cukup banyak. Nah, kekurangannya waktu pemasangan lebih lama dibandingkan material dinding bangunan yang lain. Karena si ukurannya itu kecil-kecil, jadi untuk pemasangannya lebih lama. Jika proses pembakarannya kurang matang, bata akan mudah retak dan pecah. Cuma biaya lebih tinggi dari batako. Kriteria bata berkualitas baik. Bata-bata bebas dari retak atau cacat dan dari satu dan benjolan apapun. Bata-bata harus seragam dalam ukuran, dengan sudut tajam, dengan tepi yang rata. Permukaan harus benar dalam bentuk persegi panjang atau sama lain untuk menjamin kerapian pekerjaan. Mempunyai kekuatan yang baik akan memberikan suara dinding jika diketok. Jenis batu bata merah, batu bata belga, batu bata Magelang, dan batu bata Temanggung. Nah, untuk teknik pemasangannya, pasangan batu bata untuk dinding luar pada bangunan umumnya dapat dipakai pasangan batu bata setengah batu. Dinding pengisi dari pasangan bata setengah bata harus diperkuat dengan kolom praktis, sloop, rolok, dan ring balok yang berfungsi untuk mengikat pasangan bata dan menahan atau menyalurkan beban struktural pada bangunan agar tidak mengganggu pasangan dinding bata tersebut. Campuran spesi pada pasangan tembok harus cukup kedap air agar tembok tidak mudah basah jika terkena air hujan. Perkuatan dinding batu bata dengan kolom praktis. Kolom praktis merupakan bagian
Larangan yang membantu dan memperkuat posisi dinding. Pasangan batu dan pasangan kolom ditempatkan pada sudut pertemuan pasangan batu bata. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Alvin. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Diki Pranowo, NRP 22-2017-216. Saya akan mempresentasikan melanjutkan dari Sigufron. Nah, yang teknik pemasangannya yang selanjutnya nomor 5 pasangan dan penempatan kolom praktis yang berukuran 13 atau 13 kali 13 atau 15 kali 15 ditempatkan pada seluas bidang dinding tembok batu bata 12 meter persegi. Jadi penampang kolom praktis yang berukuran 15 kali 15. Yang selanjutnya kusen gendong yang diartikan konstruksi kusen pintu dan jendela menjadi satu. Di bagian atas dari ambang atas kusen dipasangkan batu bata berdiri atau disebut sebagai rolek dengan adukan menggunakan perbandingan 1 PC banding 3 PS. Nah, ini ada video pemasangan dari batu bata merah dari dinding-dinding. Nah, yang selanjutnya ada batako. Batako merupakan batu cetak yang dibakar tetapi dipres. Batako dibuat dari campuran semen PC dan pasir atau abu batu yang dipres padat. Ukuran dan modelnya berseragam. Pada batako terdapat 3 lubang di sisinya. Lubang tersebut digunakan sebagai adukan pengikat. Nah, di sini ada karakteristik asal bahan dan ukuran standar dan harga batako. Nah, ini contoh gambar batako ukuran 20 kali 40. Nah, kelebihan dari batako itu sendiri adalah harga relatif murah. Terus yang kedua, selain harga yang murah per meternya, dimensi yang lebih besar dan berlubang dapat menghemat 75% plasteran dan 50% beban dinding. Selanjutnya, agak kalau buat perekat, dia agak terlalu irit, jadi berbeda banget dengan batu bata merah. Terus yang selanjutnya, tidak memerlukan plasteran plus acian untuk finishing. Yang selanjutnya dia kedap air sehingga sangat kecil kemungkinannya terjadi rembesan air. Nah, kekurangannya cuma 2, yaitu mudah terjadi retak rambut pada dinding. Yang kedua, mudah dilubangi karena terdapat lubang pada sisi bagian dalamnya. Nah, terus ada pemasangan dinding batako.
Yang pertama, batako harus disimpan dalam keadaan kering dan terlindungi dari hujan. Yang kedua, pada saat pemasangan dinding tidak perlu dibasahi terlebih dahulu dan tidak boleh direndam dengan air. Yang ketiga, pemotongan batako menggunakan palu dan tatah. Setelah itu dipatahkan pada kayu atau batu yang lancip. Yang keempat, pemasangan batako dimulai dari ujung-ujung sudut pertemuan dan berakhir di tengah-tengah. Kelima, dinding batako juga memerlukan penguat atau rangka pengkaku terdiri dari kolom dan balok beton bertulang yang dicor dalam lubang batako. Perkuatan pada sudut-sudut pertemuan dan persilangan. Nah, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dika. Oke, untuk selanjutnya plesteran. Plesteran merupakan bagian dalam proses pekerjaan dinding untuk menutup pasangan batu bata, batako, bata ringan, dan beton. Dimaksudkan agar tampak rapi, halus, dan juga rata. Plesteran yang baik adalah dengan memberi perbandingan material seperti jika dinding batu bata dan batako mempunyai perbandingan 1 PC banding 2 PS untuk plesteran kedap air dan 1 PC banding 4 PS untuk plesteran biasa. Sedangkan dinding bata ringan biasanya menggunakan mortar instan untuk plesterannya. Untuk ketebalan plesteran dinding yaitu antara 1,5 cm sampai 3 cm. Plesteran ini akan menjadi baik hasilnya jika pemasangan batu bata juga baik. Hal ini juga dapat menghemat material dari acian. Tahapan plester dinding. Pastikan dinding bata sudah siap. Bersihkan dinding dan buat goresan. 3. Persiapkan alat dan bahan yang digunakan. 4. Buat panduan, ketebalan, dan pembatasan. 5. Bahan plester yang baik. 6. Buat kepala plesteran. 7. Gunakan sistem tumpang lapis. Tiga jenis komposisi perbandingan pasir dan semen yang digunakan dalam membuat adukan plesteran dinding menurut SNI 2008. 1. Plesteran dengan komposisi 1 PC berbanding 4 PP. Pembuatan adukan plesteran yang menggunakan perbandingan 1 PC banding 4 PP dengan jumlah semen 6,24 kg per meter persegi dan pasir 0,024 meter kubik per meter persegi. Nah, dari perhitungan ini, maka Anda bisa mengetahui jumlah semen dan pasir yang dibutuhkan dengan mengalikan ukuran luas bidang yang akan diplester dengan perhitungan yang tadi. Contoh, jika Anda ingin memplester dinding dengan ukuran 15 kali 6 meter, maka jumlah semen yang dibutuhkan adalah 15 dikali 6 dikali 6,24. Jadi 90 dikali 6,24 yaitu 561,6 kg atau sekitar 14,04 sak. Kemudian untuk kebutuhan pasirnya 15 dikali 6 dikali 0,024 yaitu 90 kali 0,024 sama dengan 2,16 meter kubik. Lanjut, Bro. Plesteran dengan komposisi 1 PC banding 5 PP. Pembuatan adukan plesteran yang menggunakan perbandingan 1 PC banding 5 PP dengan jumlah semen 5,18 kg per meter persegi dan pasir 0,026 meter kubik per meter persegi. Dari perhitungan ini, maka Anda bisa mengetahui jumlah semen dan pasir yang dibutuhkan dengan mengkalikan ukuran luas bidang yang akan diplester dengan perhitungan tadi. Jadi misalkan ingin memplester dinding dengan ukuran 15 kali 6, maka jumlah semen yang dibutuhkan adalah 15 kali 6 kali 5,18. Itu jadi luas 90 dikali 5,18, yaitu 466,2 kg atau sekitar 11,655 sak. Kemudian untuk kebutuhan pasirnya 15 kali 6 kali 0,026. Jadi 90 dikali 0,026 yaitu 2,34 meter kubik.
Pelesteran dengan komposisi 1 PC banding 6 pp. Pembuatan adukan pelesteran yang menggunakan perbandingan 1 PC banding 6 pp dengan jumlah semen 4,42 kg per meter persegi dan pasir 0,027 meter kubik per meter persegi. Dari perhitungan ini, maka Anda bisa mengetahui jumlah semen dan pasir yang dibutuhkan dengan mengalihkan ukuran luas bidang yang akan diplester dengan menghitung sama seperti tadi. Jadi misalkan ingin memplester ukuran 15 kali 6, tinggal ukuran luasnya 90 dikali 4,42, yaitu 397,8 kg atau sekitar 9,945 sak. Kemudian kebutuhan pasirnya 90 dikali 0,027, yaitu 2,43 meter kubik. Ini contoh video melester. Ini contoh pemelesteran menggunakan mesin. Selanjutnya acian. Acian juga merupakan bagian dari proses pekerjaan dinding bangunan dan berfungsi untuk menutupi pori-pori atau memperhalus plesteran. Dengan ini juga menjelaskan bahwa pekerjaan acian dilakukan setelah pekerjaan selesai. Material yang digunakan tentunya berbeda dengan material yang digunakan plesteran, karena acian tidak menggunakan pasir, namun hanya menggunakan campuran semen dan air saja. Untuk ketebalan acian antara 1 mm hingga 3 mm. Agar tidak terjadi retak pada acian, maka acian dapat dilakukan setelah plesteran kering dan tidak terjadi penyusutan lagi. Untuk dinding bagian dalam kira-kira 2 minggu atau 3 minggu. Sedangkan dinding bagian luar dapat dilakukan acian pada plester umur 2 minggu. Cara membuat pasta acian. 1. Buat adukan acian yang terdiri dari campuran semen dan air. 2. Masukkan bubuk semen ke dalam ember kecil secukupnya. Tuangkan air sedikit demi sedikit agar bubuk semen berubah membentuk menjadi pasta. Jika semen masih padat, tambahkan beberapa air untuk mengencerkannya. Sebaiknya tidak terlalu cair. Tambahkan beberapa sendok semen lagi untuk mengentalkan. Setelah adukan acian semen selesai dibuat atau pasta, ambillah sejumput adukan tersebut menggunakan roskam, lalu aplikasikan pada dinding plester. Ulangi langkah tersebut hingga seluruh dinding yang akan diaci tertutupi oleh lapisan aci yang Anda buat. Apabila pada plesteran terdapat banyak lubang, maka sebelum dilakukan pengacian, lubang-lubang tersebut harus ditutupi menggunakan pasta semen. Tebal acian idealnya 1 cm. Jika ukuran 1 mm, jika kurang dari 1 mm, maka acian akan mengering terlalu cepat. Apabila lapisan
pertama kurang dari 1 mm, maka Anda perlu melapisi lagi hingga ketebalannya mencapai minimal 1 mm sebelum acian tersebut kering. Apabila tebal acian lebih dari 3 mm, maka cara pengerjaannya dengan melakukan pengacian 2 lapis. Biarkan lapisan pertama kering selama beberapa hari, baru dilakukan lapisan berikutnya. Berikut contoh video acian. Berikut presentasi dari kami mengenai pasangan dinding bata, plesteran, dan acian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya dari teman-temannya. Oke, kalau nggak ada, saya tanya dulu deh. Kira-kira setelah di ini gini deh, setelah di plester itu butuh waktu berapa lama untuk bisa mulai diaci? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, setelah diaci butuh waktu berapa lama untuk bisa mulai ngecat? Kan itu setelah diaci harus dicat biar cantik gitu ya. Sama yang ketiga, kalau misalnya kita mau install kelistrikan, jadi kabel-kabel atau misalnya pipa-pipa untuk air gitu ya, itu caranya seperti apa? Jadi ada 3 pertanyaan. Ketangkap nggak ya pertanyaannya? Ya Pak, ketangkap Pak. Oke.
Mohon maaf Pak. Tadi untuk pertanyaan yang pertama apa Pak? Pertanyaan pertama, harus nunggu berapa lama sampai si plesterannya kering? Terus yang kedua, butuh berapa lama sampai aciannya kering? Baik Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Bagaimana cara pemasangan pipa dan kabel. Nah, jadi pemasangan pipa dan kabel itu sebelum acian dan plesteran. Nah, untuk pemasangan pipa biasanya kalau pipa besar itu dibikin di sela-sela antar batanya, si batu batanya. Tapi untuk kabel atau pipa kecil ada juga yang biasanya si batanya dibentuk dulu untuk membentuk dulu untuk mengikuti si bentuk pipa sama si kabelnya, lalu di plester. Sekian untuk nomor 3. Nah, untuk yang pertanyaan nomor 2 dilanjut oleh Dika Julfikar. Mau coba jawab yang ini Pak, yang plesternya berapa hari dulu baru diaci. Plester biasanya 2-3 minggu umurnya. Terus kalau yang luar biasanya lebih cepat, antara 2 minggu. Kemudian diaci setelah kira-kira 20-30 menit atau nunggu kering, baru bisa dicat, Pak. Oke, ada pertanyaan lain mungkin bisa dilanjut. Silakan dari teman-temannya. Oke, kalau nggak ada bisa ditutup. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau banyak. Nah, bisa bareng. Sok Jul. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, dan kelebihannya mungkin itu dari Gumron. Kalau ada kurang bisa dicari sendiri tentang ini. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.